أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para santri-santri pesantren Al-Azam yang Ustaz sayangi, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik semuanya, ya. Baik anak-anak sekalian, ini adalah hari Selasa tanggal 25 Mei ya 2021. Ini di pertemuan pertama untuk kajian pendek, insya Allah nanti dalam setiap pekan ya, di setiap hari Selasa akan Ustaz kirim video untuk kajian supaya para santri di rumah juga mendapatkan ilmu ya. Anak-anak sekalian, insya Allah nanti ke depan kita akan sampaikan tentang kisah-kisah ya, tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ya. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran ini 30 juz ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dalam waktu 22 tahun ya. Para ulama pada yang berpendapat 22 tahun, ada yang menyampaikan 23 tahun ya. 22 dengan rincian yaitu 12 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah, para santri sekalian, nanti akan kita sampaikan tentang kisah-kisah yang mana kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran ini banyak sekali disampaikan kisah-kisah dari para nabi, kisah-kisah peristiwa-peristiwa yang selain nabi ya, seperti Qarun, kemudian kisahnya Luqman Al-Hakim dan Ashabul Ukhdud dan yang lainnya. Nah, ini insya Allah nanti akan kita sampaikan secara berseri ya di dalam pertemuan-pertemuan nanti ya. Nanti insya Allah Ustaz Abi yang akan menyampaikan. Ini pembukaan awal anak-anak sekalian. Jadi kenapa kok ini dipilih kisah-kisah? Sebenarnya Ustaz Abi pengen kalau misalnya ya suatu saat bisa bertemu di pesantren, ya, kita sampaikan di waktu pada maghrib gitu ya. Nah, tapi ini masa-masa pandemi ya, tidak masalah kita sampaikan melalui virtual. Anak-anak yang dirahmati Allah, kita sampaikan dulu untuk pembukaan ini kenapa kita penting untuk mengetahui sejarah atau kisah-kisah ini ya. Karena sebenarnya lebih ya sekitar sepertiga dari Al-Quran itu isinya adalah kisah-kisah. Yang lainnya ada yang berisi tentang akidah, ada yang berisi tentang ilmu pengetahuan, hukum, halal haram dan sebagainya ya. Nah, tetapi kisah-kisah di dalam Al-Quran ini adalah kisah-kisah yang benar, kisah-kisah yang Allah yang maha benar yang menyampaikan dan tidak ada sedikit pun kebohongan ya. Dan sebenarnya anak-anak sekalian, sejarah itu akan berulang ya. Sejarah itu akan berulang. Apa-apa yang terjadi sekarang ini, kalau kita mau melihat kepada sejarah ya, pada kisah-kisah para nabi terdahulu, itu sebenarnya sudah pernah terjadi. Permasalahan-permasalahannya itu ya terulang gitu ya. Kalau kita mau belajar dari yang disampaikan oleh para nabi, oleh Rasulullah dan para ulama, sebenarnya penyelesaian dari masalah-masalah ini sudah ada gitu ya. Nah, tinggal kita begitu jeli atau enggak, sampai atau enggak untuk menyampai pada permasalahan-permasalahan itu. Misalnya hal-hal terbaru yang saat ini terjadi, pandemi ya, misalnya pandemi Covid ini. Ya, dunia begitu digemparkan dengan adanya pandemi ini ya, sehingga kemudian sangat berpengaruh terhadap semua lini kehidupan. Ya, bagaimana cara untuk menyelesaikannya gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga sudah pernah terjadi pada masa yaitu Khalifah Umar bin Khattab ya, yaitu pada saat terjadi wabah ya, lepra pada saat itu ya. Nah, jadi bagaimana ternyata waktu itu ya, setelah para sahabat berkumpul, Abdurrahman bin Auf ya kemudian menyampaikan bahwa ada hadis dari Rasulullah SAW ya, bahwa meninggalkan dari taun itu, tinggalkanlah dari taun itu seperti lari dari asap atau dari singa gitu ya. Kemudian
dicarilah problem solusinya apa, ternyata kemudian solusinya adalah dipisah-pisah gitu ya. Seperti kalau bahasa kita sekarang ini di lockdown gitu ya. Nah, sebenarnya ini sudah dilaksanakan oleh Umar bin Khattab gitu. Kemudian yang saat ini juga terjadi adalah kisah ini ya yang lagi rame ini, kisahnya orang-orang Yahudi yang kemudian kemarin setelah gencatan senjata kemudian mulai rame lagi untuk berperang ya, memerangi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu sebenarnya ya kisah bagaimana sifat-sifat Yahudi itu juga sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah gitu ya. Anak-anak bisa baca di surat Al-Hasyr gitu ya, bagaimana tentang pengusiran terhadap Bani Nadir, Bani Quraidah ya, terjadi perang di situ, dan bagaimana sifat-sifatnya ya orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi ya. Ini juga sudah terjadi ya. Pernah Rasulullah juga membuat perjanjian kemudian Yahudi melanggar perjanjian tersebut. Nah ini juga terulang gitu ya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang lain sebenarnya anak-anak kita kalau mau menggali itu sebenarnya sudah terjadi, sudah dibahas pada masa ulama, pada para nabi ya. Nah ini kalau kita mau menggali ini sudah ada solusinya gitu ya, bukan suatu hal yang baru, hanya berbeda waktu, berbeda sedikit kondisi, itu esensi atau kepentingannya itu sama. Kita sampaikan untuk faidah atau manfaat dari kisah-kisah dalam Al-Qur'an ya, yaitu kita ini mengisahkan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun ya. Jadi Allah berfirman, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Artinya kita memberikan kisah ya kepada semuanya, para santri dan semua yang menyimak video ini. Di dalam Al-Quran itu sudah terdapat kisah-kisah yang Masya Allah ya, bagi orang-orang yang mau berpikir itu merupakan sebuah petunjuk ya. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu bukan fiktif ya, kayak mungkin anak-anak ya sukanya kisah-kisah yang fiktif, yang Power Rangers gitu ya, maaf. Kemudian ada kisah-kisah Shinchan ya, ada kemudian kisah-kisah Naruto dan sebagainya, itu fiktif ya, Spiderman dan sebagainya, itu nggak ada sebenarnya di dunia nyata, itu nggak ada, hanya khayalan saja, orang Batman, orang bisa terbang, laba-laba. Nah sementara kita ini ada kisah-kisah yang benar-benar heroik ya, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa dan sebagainya ya. Ini kita malah tidak mempelajarinya. Nah ini bagaimana gitu ya. Oke, ini bagi orang-orang yang kita mau berpikir akan mendapatkan pelajaran ya. Oke, yang kedua, ini kisah-kisah dalam Al-Quran itu berfungsi, faedahnya adalah untuk menguatkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Rasul pun ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam berdakwah mendapatkan begitu banyak cobaan-cobaan ya. Tetapi sebenarnya kemudian Allah turunkan ayat Al-Quran itu diantaranya berisi kisah-kisah bahwasanya nabi-nabi terdahulu itu juga sama, mendapatkan penolakan, mendapatkan cacian, makian dari para umatnya ya, sehingga kemudian Rasulullah pun menjadi semakin kuat. Kita anak-anak sekalian, para santri yang dirahmati Allah, penghafal Al-Quran, kita yang berdakwah itu pasti juga akan mendapatkan nanti cacian, makian ya, karena nabi-nabi terdahulu juga sama. Kita ketahui bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ya, beliau berdakwah selama 950 tahun tetapi hanya mendapatkan umat sekitar 80 saja ya, 950 tahun ya, bayangkan ya. Nah kemudian bagaimana orang-orang yang tidak beriman kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ketahui bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya, bapaknya sendiri adalah pembuat berhala ya, kemudian beliau berdakwah yang luar biasa. Yakub bagaimana anak-anaknya ya itu mencelakai ya putra kesayangannya yaitu Yusuf alaihissalam ya. Nah, ini ada juga di dalam kehidupan kita gitu ya. Mungkin bapak kita punya anak-anaknya ada yang baik, ada yang enggak. Ini bagaimana cara mengatasinya, ini diajarkan nih, luar biasa nih.
nanti Yakub punya anak 10 ya. Jadi yang mana Nabi Yakub ini adalah bapak para nabi juga selain setelah Ibrahim, kemudian Yakub ini anak-anaknya nanti yang cikal bakal Bani Israel itu sebenarnya ya Yakub ini ya, Israel itu adalah Nabi Yakub sebenarnya ya. Oke. Nanti luar biasa kisahnya ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menghadapi saudara-saudara kita. Mungkin Yusuf dijahati oleh saudaranya, dibuang di sumur, kemudian ketemu dalam keadaan setelah sudah besar semuanya ya. Yusuf sudah menjadi wazir ya, sudah menjadi pejabat di Mesir ya, tetapi memaafkan. Nah, ini juga nanti akan kita sampaikan ya. Ya, kemudian kisah-kisah ini akan yang menguatkan hati Rasulullah SAW dalam berdakwah. Yang ketiga itu dalam kisah-kisah dalam Al-Quran ini terdapat hikmah bagi orang yang mau berpikir ya. Jadi kisah itu ya tidak hanya sekedar dibaca, diketahui, tapi kalau orang yang berpikir ini tahu, oh iya ternyata pelajarannya tuh ini gitu ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf yang ke-11 itu 111, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang berakal, ya, yang mau berpikir ya. Itu akan mendapatkan pelajaran yang berharga ya. Bagaimana kemudian menghadapi orang yang mencemooh ya Nabi Ibrahim gitu ya. Kemudian bagaimana ketika seseorang itu ya di dalam dakwahnya ditolak seperti siapa namanya Nabi Nuh ya, itu nanti bagi orang-orang yang berpikir akan mendapatkan bagaimana akhlaknya ya seorang bapak seorang Luqman Hakim ya kepada anaknya ya. Ini nanti akan kita dapatkan pelajaran yang berharga. Kemudian yang keempat, kita dapat mengambil hikmah dan pesan dari kondisi umat-umat sebelumnya ya. Jadi yang keempat nih, kita tahu bahwa kaum-kaum sebelumnya ini ya seperti tadi sejarah terulang ya. Ada kaum Sodom ya, kaumnya Nabi Lut itu yang suka dengan sesama jenis, kemudian Allah balik bumi gitu ya. Karena begitu hinanya ya kebiasaan tersebut. Dan ini sepertinya mulai ada usaha-usaha orang-orang melegalkan ya pernikahan sesama jenis ini ya, naudzubillah ini ya. Maka kita sebagai orang yang mengerti tentang ilmu itu suatu kehinaan ya, harus kita jelaskan gitu ya. Kemudian kita juga tahu orang-orang yang saling menyombongkan dengan keturunannya ya, dengan bangunan yang dia bisa buat ya. Kemudian Allah juga azab mereka. Selanjutnya yang kelima adalah mengenal bagaimana yaitu kemampuan Allah memberikan berbagai macam hukuman ya kepada orang terdahulu ya. Beberapa sisa-sisanya itu masih ada ya. Kalau kita mau lihat ya, jelas di kisah Nabi Ibrahim itu Ka'bah itu menjadi sisa. Kemudian ada laut mati gitu ya, kisahnya Nabi Lut Soleh ya, itu di orang-orang Sodom itu kaumnya Nabi Lut itu sekarang menjadi daerah di laut mati itu ya, laut yang kemudian kisahnya Fir'aun itu ya, kita ketahui juga masih ada ya jasadnya sebagai pembelajaran bagi orang-orang yang saat ini. Kemudian yang keenam adalah mengenal penegakan hujah kepada manusia dengan diutusnya para rasul ya, dan diturunkannya kitab-kitab. Jadi para santri sekalian, kita bisa mempelajari dari kisah-kisah itu bahwasannya memang Allah dulu itu sudah menurunkan kitab-kitab ya, dan di dalam kisah-kisah nanti kita pelajari itu Al-Quran itu salah satunya adalah membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya kemudian menjadi kitab yang terakhir ya, gitu. Itu yang keenam ya. Jadi nanti supaya orang-orang terdahulu itu mengenal bagaimana orang-orang terdahulu itu menghadapi rasul mereka ya. Ya ada yang nabinya dibunuh dan sebagainya. Nah, ini anak-anak sekalian yang mungkin bisa saya sampaikan di pertemuan perdana ini, bagaimana tentang hikmah dari kita mempelajari kisah-kisah di dalam Al-Quran nanti.
Ini dalam pertemuan singkat ini yang Ustaz bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.